Jadi, tugas bahasa Indonesia kali ini adalah pembacaan teks hikayat. Teks hikayat yang saya pilih adalah teks hikayat Malin Kundang. Pada suatu hari, ada kapal besar yang merapat di perkampungan Malin Kundang. Ia meminta izin ibunya untuk merantau. Namun, Mandeh menolak dan cemas dengan rencana Malin untuk merantau. "Ibu, tenang. Tidak akan ada apapun yang terjadi padaku. Ini adalah kesempatan besar untuk mengubah nasib kita, Bu," kata Malin sambil menenangkan ibunya. Dengan berat hati, Mandeh Rubaya memberikan izin Malin untuk pergi merantau. Setelah kepergian Malin, waktu terasa sangat berat dan lama. Setiap hari, ia menantikan kedatangan Malin sambil melihat ke arah laut. Ketika ada kapal yang mendarat, Mandeh selalu menanyakan kabar anaknya kepada nahkoda dan awak kapal. Namun, belum ada kabar tentang Malin Kundang. Waktu telah berlalu, dan Mandeh Rubaya mendapatkan kabar bahwa Malin telah memiliki istri yang cantik dan putri seorang bangsawan. Mandeh Rubaya yang sudah semakin tua merasa sangat senang dan berharap Malin segera mengunjunginya. Tibalah saatnya, sebuah kapal mewah merapat di perkampungan Mandeh. Di anjungan kapal berdiri sepasang anak muda dengan pakaian yang berkilau. Melihat pemuda itu, Mandeh sangat yakin bila itu adalah anak lelakinya. Segeralah Mandeh merangkul anak lelakinya yang sangat dirindukan. Malin sangat terkejut dengan adanya wanita tua yang berpakaian compang-camping merangkulnya. Istri Malin juga sangat terkejut dan tidak percaya bahwa wanita tua itu adalah ibunya. "Apakah wanita jelek ini ibumu?" tanya istri Malin dengan ekspresi jijik. "Bukankah dulu kau bilang kepadaku bahwa ibumu juga seorang bangsawan yang sama denganku?" kata istri Malin keheranan. Mendengar pertanyaan istrinya yang seperti itu, Malin langsung mendorong ibunya hingga jatuh ke lantai. "Bukan, dia bukanlah ibuku," kata Malin. Mendengar perkataan Malin, Mandeh segera berkata dan meyakinkan bahwa dia adalah ibunya. Malin sangat takut dan kacau dengan perkataan istrinya, sehingga ia tidak memperdulikan ibunya sama sekali. Semua orang juga terkejut melihat kejadian itu. Ibu Malin sangat sedih dan terluka. Ia jatuh pingsan, dan ketika sadar, sudah tidak ada kapal dan gerombolan orang seperti sedia kala. Menatap dengan penuh kesedihan, melihat kapal Malin yang pergi menjauh, Ibu Malin berkata, "Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku maafkan. Namun, jika dia benar anakku, aku meminta keadilan darimu." Seketika itu juga, cuaca menjadi buruk hingga badai dan petir menghantam kapal Malin dan rombongan. Akhirnya, kapal itu hancur berkeping-keping dan terseret hingga ke pantai. Keesokan harinya, tampak kepingan kapal Malin yang menjadi batu. Dan tidak jauh dari situ, juga nampak sebuah batu yang menyerupai seorang manusia. Menurut cerita yang berkembang, batu yang menyerupai tubuh manusia merupakan Malin Kundang. Sedangkan ikan kecil yang berada di sela-sela batu Malin adalah serpihan tubuh istrinya yang sedang mencari keberadaan Malin. Dan apabila ombak besar menghantam batu itu, maka terdengarlah suara seperti jeritan manusia yang dalam penyesalan dan meminta ampun.